Halo YouTube, kembali lagi di channel Tukang Rujak Daily. Hari ini kita akan membahas mengenai cara menentukan lokasi yang tepat untuk usaha kalian. Tonton terus video ini, jangan di skip, tekan tombol subscribe dan lonceng agar kalian bisa mengikuti cara-cara atau tips terbaru mengenai bisnis UMKM. Lokasi usaha itu memang penting ya untuk kalian para pebisnis, apalagi kalian para pebisnis pemula. Banyak pertimbangan kita sebagai bisnis pemula itu dalam menentukan lokasi usaha. Karena nantinya juga kita akan dihadapkan dengan budget, kemudian lokasi yang menarik itu di mana. Intinya dalam menentukan lokasi usaha itu nanti kita akan terbentur dengan budget yang cukup besar untuk lokasi yang bagus. Di video kali ini kita akan membahas 3 cara untuk mencari lokasi yang tepat pada bisnis kalian. Yang pertama, kita tidak akan pernah lepas dari riset. Ya, riset mengenai lokasi usaha memang yang paling penting ya. Karena ada sebagian orang yang berpendapat kalau lokasi itu menentukan usahanya. Maka dari itu, kalau ingin berbisnis, yaitu kuncinya adalah lokasi. Dan untuk menentukan lokasi itu kita harus mengamati usaha apa yang mendukung di sekitar area lokasi tersebut. Karena tidak semua jenis usaha itu cocok di lokasi-lokasi yang strategis. Strategis dalam artian dekat dengan pusat kota, dekat dengan keramaian, dekat dengan kepadatan masyarakat di sekitar lokasi itu. Jadi tidak semua usaha itu cocok menempati lokasi yang seperti itu tadi. Makanya kita perlu melakukan riset. Usaha-usaha apa di sekitar lokasi yang kita bidik tadi itu bisa berhasil. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperhatikan kepadatan penduduk di sekitar lokasi tersebut. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalkan kita fokusnya di usaha kuliner seperti itu ya kita harus mencari lokasi di mana dekat dengan satu kos-kosan, kemudian pemukiman penduduk, kemudian perkantoran. Seperti itu. Dengan begitu kita akan mudah dicari oleh konsumen-konsumen kita. Dan juga jangan lupa untuk memperhatikan faktor-faktor lain ya untuk mengenai lokasi ini. Yang pertama yaitu faktor mengenai parkiran. Parkirannya itu luas atau tidak, aksesnya motor atau mobil, seperti itu. Jadinya kalian nanti jika sudah mendapatkan akses lokasi usaha yang bisa dilalui motor atau bisa disinggahi motor ataupun mobil, itu akan memudahkan kalian untuk bisnis kedepannya. Dan yang paling terpenting, yang ketiga, ini adalah sesuaikan budget kalian. Karena apa? Karena lokasi yang bagus, lokasi yang mempunyai atau dekat mana-mana, strategis, mudah dijangkau, parkirannya luas, itu permasalahannya terletak pada biaya sewa yang tinggi. Contohnya di warung saya gitu ya, saya menyewa Pujasera di sekitar Kota Batu. Itu tepat di Jalan Diponegoro. Kalau kalian tahu, Jalan Diponegoro itu adalah jalan alternatif. Ya bukan jalan alternatif ya, jalan kota. Jadi termasuk jalan kota yang kalau kalian ke Kota Batu itu sebelum alun-alun Kota Batu. Nah, itu adalah Jalan Diponegoro. Nah, di sana tempatnya cukup strategis.
cukup mudah dijangkau dan tingkat keramaiannya juga nggak sepi, nggak rame, tapi cukuplah seperti itu. Kemudian lalu lintasnya juga nggak terlalu jalur cepat. Tapi permasalahannya dari tempat Pujasera saya itu adalah tempatnya yang agak masuk. Jadi nggak kelihatan dari jalan itu kalau kita banter. Jadi kalau konsumen ndak awas, maksudnya ndak tengok kanan kiri, itu nggak kelihatan Pujaseranya. Tapi ya itu tadi, dengan posisi Pujasera yang seperti itu, saya menyesuaikan budget. Di daerah Kota Batu itu Pujasera yang menurut saya itu budgetnya masih terjangkau, itu di tempat saya. 1 bulannya itu masih harga sewanya itu 500.000. Dan di Pujasera di Kota Batu lainnya itu banyak Pujasera yang harganya itu di atas 500.000. Jadi saya menyesuaikan budget. Meskipun lokasi Pujasera saya itu agak masuk, tapi di sisi lain saya masih mendapatkan beberapa kriteria tadi. Dekat dengan pusat kota, terus kemudian dekat dengan sekolah, dekat dengan pemukiman warga, akses untuk ojek online itu juga tarifnya murah Mas Yan, karena di tengah kota. Terus kemudian usaha-usaha di sekitar saya itu juga ndak banyak yang jualan rujak. Jadi saya mencari tempat yang budgetnya itu minimal. Tapi aspek-aspek yang lainnya itu sangat mendukung sekali. Seperti itu sih. Mungkin lokasi yang saya contohkan tadi mengenai warung saya itu menjadikan pembelajaran ya untuk kita. Saya mengorbankan lokasi yang agak masuk ke dalam untuk meminimalisir budget, tapi tidak melupakan aspek-aspek tingkat persaingan dan juga tingkat keramaian. Itu juga bisa kalian pertimbangkan. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai bisnis UMKM. Terima kasih.